jangka pendek itu di bawah 1 tahun ya. Jadi itu terus akumulatif meningkat, berarti nggak pernah lunas itu utang sebelumnya. Jadi orang over terus, Pak. Oke. Sangat bahaya. Siapa yang harus kita minta bertanggung jawab di dalam masalah ini? Kenapa Oke. ada utang itu terus meningkat dan itu jangka pendek? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jadi trending tagar Jokowi 7 tahun cukuplah. Netizen bilang jika tak mampu ya mundur. Pada Kamis 1 Juli, tagar Jokowi 7 tahun cukuplah sedang trending digunakan di Twitter. Hingga berita ini diturunkan, tagar tersebut sudah digunakan sebanyak 13.000 kali. Ditelusuri melalui media online, netizen dalam tagar itu banyak memprotes soal masalah-masalah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Mereka menuntut agar presiden menyudahi masa jabatannya yang baru berusia 7 tahun ini. Seperti diketahui, Jokowi saat ini menjabat 2 periode dan baru akan berakhir pada tahun 2024 nanti. Salah satu hal yang banyak dikritik netizen yakni bahwa Jokowi tidak menepati janji-janjinya sebagai presiden. Sudah cukup ya Pak, saya takut Bapak tidak bisa nempatin janji, nanti di akhirat ditagih janjinya. Kata akun Imha Divix. Tak perlu janji-janji lagi, kata akun @mahaputri. Baik, dengan sopan, izin mengingatkan Pak, cukup Pak, Bapak sudah terlalu banyak menebar janji. Bagaimanapun janji harus tetap ditagih, sesuatu yang ditagih adalah hutang. Kata akun Suku Penesa. Bapak sudah banyak sekali hutang, baik itu hutang duit maupun janji. Jika tidak mampu menunaikan, sebaiknya mundur. Begitu tambahnya. Belakangan ini, Jokowi memang ramai dikritik di media sosial termasuk Twitter. Terakhir, Jokowi ramai dibicarakan setelah BEM UI memberikan julukan King of Lip Service. Salah satu hal yang dikritik BEM UI yaitu bahwa Jokowi tidak pernah menepati janji-janjinya. 7 tahun aja untuk Pak Jokowi, sepertinya cukup. Tentu saja sepakat dengan pernyataan dan himbauan dari adik-adik di HMI yang meminta Jokowi cukup 7 tahun aja. Beliau memang gak mampu, mau diapain lagi? Tapi kalau hal ini memang kita sepakati, saya berharap agar berjalan dengan proses konstitusi. Jangan ada goro-goro, cukup woro-woro. Saya kira kalau kondisi negara kita ini tidak sedang baik-baik saja, kalau kondisi masih normal, tidak ada COVID pun, hutang negara belum menumpuk gila-gilaan, gara-gara ulahnya Pak Jokowi, ekonomi yang kian memburuk, ya karena dia lagi, serta nilai rupiah yang tetap terpuruk, karena dia lagi juga. Tidak ada masalah siapapun presidennya. Sekalipun haji bolot, negara akan tetap berjalan, minimal jalan di tempat. Tapi kan kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita menuju negara bangkrut, kas negara kosong. Buat bayar pinjaman luar negeri harus bikin pinjaman baru. Kalau kata Bang Haji Roma, gali lubang, tutup lubang. Lubang makin dalam, jadinya jurang. Bisa-bisa, kita semua terkubur di dalamnya. Akibatnya, Menteri Keuangan kita lebih mirip company zaman penjajahan. Segala hal mau dipajekin. Mulai nasi bungkus, panti asuhan sampai sembako. Sekali lagi saya sepakat kalau Pak Jokowi cukup 7 tahun aja. Konstitusi kita selain mengatur pengangkatan presiden dan wakil presiden juga mengatur pemberhentian presiden dan wakil presiden. Gak ada yang luar biasa. Namanya juga jabatan titipan amanah dari rakyat. Kalau nggak sanggup ya dikembalikan. Lalu siapa gantinya Bang? Lah kita negara konstitusi. Kita kembalikan lewat jalur dan mekanisme konstitusi kita. Sekali lagi jangan dibuat seakan-akan pemberhentian presiden itu sebuah pemberontakan pada negara. Harus ribut, rame berdarah. Ya jangan. Kalau sampai menimbulkan huru-hara, lebih baik sabar menunggu 3 tahun lagi. Terlalu mahal harga yang harus dibayar bersama dengan setiap peristiwa politik yang menumbalkan darah serta nyawa rakyat. Makanya 2024 jangan salah pilih ya. Ada Prabu Maharani. Jelas pintarnya, jelas konsepnya, jelas nasionalismenya, jelas masa lalunya, jelas juga masa depan bangsa kita. Lalu komisaris ya nggak mungkin. Selama saya masih kritik tun besar, nggak ada tukang bakso mainin hati aja udah bersyukur.
Jokowi diramalkan mewariskan hutang 10.000 triliun di akhir jabatannya. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Didik J. Rahbini memprediksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo mewariskan utang sebesar 10.000 triliun rupiah. Tumpukan utang itu berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN. Detailnya, utang pemerintah tercatat sebesar 6.361 triliun rupiah per Februari 2021. Sementara itu, utang BUMN tembus 2.140 triliun rupiah per kuartal 3 2020 lalu. Utang perusahaan plat merah itu terdiri dari utang BUMN non-keuangan sebesar 1.141 triliun rupiah dan BUMN keuangan 999 triliun rupiah. Dengan demikian, total utang pemerintah dan juga BUMN mencapai 8.501 triliun rupiah. Ini belum selesai pemerintahannya. Kalau sudah selesai diperkirakan bisa jadi 10.000 triliun rupiah utang di APBN. Ujarnya dalam diskusi bertajuk kinerja BUMN dan tumpukan utang pada hari Rabu 24 Maret. Ia juga mengatakan tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan SBY katanya, utang pemerintah tercatat sebesar 2.700 triliun rupiah dan utang BUMN sebesar 500 triliun rupiah. Selain itu, total utang sebesar 8.500 triliun rupiah itu lanjutnya juga belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya. Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang. Saya sebut penguasa raja utang. Didik juga menyoroti lemahnya peran DPR dalam menyusun anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik. DPR pun sudah lemah seperti masa Orde Baru. BUMN banyak utang kecil setoran. Secara khusus, Didik menyoroti utang perusahaan plat merah. Menurutnya, kenaikan utang perusahaan plat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara yang cenderung kecil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun oleh INDEF, tercatat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI Persero Tbk, di mana diperkirakan sebesar 11,8 triliun rupiah di tahun 2020 yang lalu. Kemudian, ada dari PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 9,9 triliun rupiah. Kemudian PT Pertamina Persero 8,5 triliun rupiah, PT Telkom Persero Tbk 8 triliun rupiah dan PT BNI Persero Tbk 2,3 triliun rupiah. Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah 1 triliun rupiah atau hanya miliaran rupiah. Belum lagi sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai 31,5 triliun rupiah pada 2020 yang lalu. Sedangkan dalam APBN 2021, pemerintahan menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi 37,4 triliun rupiah. Sudah utang banyak, menyusul pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar 11 triliun dari BRI. Sisanya cuma 100 miliar sampai 200 miliar. Yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang. Begitu katanya.